Nah, untuk membahas lebih jauh terkait aturan-aturan new normal yang diterapkan oleh pemerintah, kita berbincang melalui sambungan Skype dengan analis kebijakan publik, ada Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Malam-malam Mbak Puspa. Ya. Pak Trubus, saya harus tanya dulu nih, Anda melihat seluruh poin-poin aturan new normal yang dikeluarkan pemerintah ini udah cukup memadai belum sih Pak untuk diterapkan segera? Iya, menurut saya sih aturan-aturan itu sebenarnya sebagian sudah berjalan selama ini gitu ya. Cuman ada beberapa hal menurut saya kaitannya dengan yang di industri, perkantoran dan tadi di mal itu memang harus lebih detail lagi gitu loh. Karena apa? Karena ini menyangkut penularan COVID kan. Jadi harus betul-betul dipahami bahwa agar itu efektif loh. Karena kalau tidak nanti nggak akan efektif itu. Terutama adalah mengenai tim COVID itu betul-betul harus mengawasi betul gitu. Karena apa? Karena tim COVID yang dibentuk oleh perusahaan atau oleh perusahaan ya, industri ataupun oleh mal maupun juga di dalam perkantoran itu tentu memang harus bekerja keras tentu karena menyangkut penegakannya kan. Misalnya untuk di restoran itu misalnya di mal ini kan sulitnya kan ada restoran yang memang ruangannya itu memadai gitu ya. Jadi untuk jaraknya itu bisa diatur gitu ya. Tapi ada yang tenanya itu kecil-kecil ruangannya. Jadi karena kecil ya tentu sulit kan itu. Jadi nanti bagaimana? Kemudian juga mengenai antri gitu pada saat pembayaran khusus di mallnya sendiri. Lah ini kan juga karena mall itu tempat pertemuan kan, pertemuan antara pembeli dan penjual di situ mulai transaksi dan otomatis berkerumun itu, Lah ini untuk menegakkannya kan cukup dengan SAPA security sendiri kan juga enggak, ini kan butuh kesadaran. Kemudian untuk di industri sendiri juga sulit itu karena nanti pegawai buruh terutama pabrik atau karyawan industri itu sendiri harus menjaga jarak dengan kondisi yang biasanya mereka itu dalam kondisi normal kan cipika-cipiki itu ketemu saling sapa-sapa gitu ya. Kemudian sekarang harus menjaga jarak. Tentu ini satu kondisi yang betul-betul harus disadari bersama karena ini memang penanggulangan COVID. Tapi untuk efektivitasnya memang untuk jangka pendek agak sulit, terutama dalam hal untuk ini perlu sosialisasi, komunikasi dan edukasi yang terus menerus. Karena pemahaman terutama untuk di mal itu pemahaman menyangkut publik ini tidak mudah karena itu harus butuh kesabaran, butuh juga kehati-hatian. Sebenarnya untuk penerapan tanggal 5 ini juga kita belum berani mengatakan atau kalaupun mau melakukan itu langkah yang terlalu berani menurut saya karena kondisi penyebaran COVID kita masih tinggi sekali. Jadi kalau misalnya ini ada lagi setelah ODP, PDP kita mengenal ada OTG lah, ini yang agak sulit kan. Kalau misalnya untuk pengaturan suhu, misalnya suhu selama ini kan juga nggak bisa mendeteksi apakah orang itu menderita istilahnya suspek corona atau tidak. Lah ini kan menjadi persoalan karena apa? Karena ketika mereka di mal mereka berkerumun kemudian ngantri juga. Lah ini akan sulit juga. Jadi menurut saya beberapa hal memang perlu lebih detail, lebih rinci dalam arti harus dilakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi secara terus-menerus. Ada satu lembaga yang mengawasi itu. Tentu tim COVID yang dibentuk ini memang harus kerja keras itu Mbak menurut saya. Pak Trubus, memang ini masih wacana begitu ya, belum jadi keputusan dari pemerintah untuk menerapkan new normal. Tapi melihat sosialisasi yang sudah diberikan oleh Presiden, kemudian sosialisasi juga yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan mengenai penerapan new normal di masa mendatang, ini kan kita tahu vaksinnya juga belum ditemukan. Ada informasi yang beredar masih akhir tahun 2021. Pak Trubus melihat kebijakan yang dikeluarkan, sosialisasi yang dikeluarkan ini urgensinya seberapa penting sih mengingat kita juga masih lama menghadapi ini? Iya, menurut saya memang ini dari sisi urgensi tentu ini signifikan dalam arti bahwa menginformasikan sejak awal gitu bahwa akan ada yang namanya new normal gitu. Tetapi persoalannya kan kemudian ketika ini menjadi nanti tataran implementasi karena itu sebuah kebijakan tentu membutuhkan satu dukungan berbagai pihak. Karena itu dalam hal ini apa yang diwacanakan oleh pemerintah itu patut kita pertimbangkan, artinya kita apresiasi dalam hal tentu untuk melihat ke depannya karena kan kita harus melihat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kan. Karena kalau kita berpikir bahwa ini belum ditemukan obatnya, sementara vaksinnya belum ditemukan, kemudian satu sisi pemerintah maunya juga ada produktivitas tetap jalan. Nah ini kan tentu membutuhkan satu skenario tertentu lah ya, skenario tertentu sehingga pada akhirnya nanti tidak membawa korban karena yang dikhawatirkan nanti malah kontraproduktif itu. Artinya kita memang selama ini menurun misalnya di Jakarta ya. Tapi ini kan istilahnya baru gejala ya, gejala
belum bisa dipastikan menurun dalam pengertian yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti malah jadi gelombang kedua malah lebih parah lagi lah. Ini kita nggak bisa mengantisipasi dengan baik. Maka apa yang dicita-citakan atau ekspektasi kita terkait dengan new normal ini kan perlu juga harus dipertimbangkan dengan matang. Tetapi kalau kita nanti terburu-buru, kita juga tergesa-gesa dalam memutuskan, ini memang nanti pemahaman masyarakat belum sampai pada tataran yang cukup dimengerti gitu ya. Itu nanti resikonya akan terjadi banyak pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran, maka yang terjadi penyebaran COVID itu sendiri dari merajalela, dan kita akan kesulitan lagi. Apa yang kita upayakan selama ini, jadi artinya 2-3 bulan ini yang di masyarakat Jakarta sudah work from home atau istilahnya di rumah saja. Nah ini nanti jadi sia-sia kalau kemudian kita tidak disiplin. Memang dibutuhkan ini kedisiplinan, pemahaman yang terus-menerus. Tanpa itu sangat sulit ya untuk sampai kepada yang namanya new normal itu tadi. Oke, Pak Trubus, kalau tadi Bapak sempat menyinggung soal pelanggaran. Kita tahu ada beberapa aturan yang akan diterapkan nantinya di the new normal, tapi sudah diterapkan sekarang di PSBB. Ini aja PSBB yang melanggar banyak loh, Pak. Nah, pelanggaran ini kan juga bisa ditemukan artinya di kehidupan mendatang. Apa perlu sanksi? Karena sekarang nggak ada sanksi. Sanksi itu bisa diperlukan nggak sih untuk menguatkan aturan-aturan ini, Pak? Iya, kalau supaya ini berjalan efektif tentu harus ada sanksi kan gitu. Jadi sanksi yang misalnya DKI Jakarta ada sanksi Pergub 447 itu, atau nanti dikembangkan lagi dalam konteks untuk new normal nanti, ya tentu ini harus ada. Karena kalau penegakan hukum itu kan harus ada, satu, isinya sendiri harus jelas. Kedua, struktur itu aparat yang melaksanakan harus juga mampu paham. Yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu kedisiplinan. Lah kalau misalnya nanti kedisiplinannya masyarakat nggak rendah gitu, kemudian pelanggarannya banyak, kan jadi sulit, semuanya jadi malah kacau balau nantinya gitu. Karena itu menurut saya ini sanksi ini menjadi hal yang sangat penting. Nah perlu dirumuskan kan sanksi yang ada di Pergub 47 itu kan ada sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi sosial. Nah ini nanti apakah lebih ke sanksi sosial atau bagaimana? Tapi menurut saya lebih cocok ke administrasi atau denda saja gitu, supaya tidak melebar kemana-mana. Karena kalau sanksi sosial nanti sulit juga implementasi di lapangan kan gitu. Jadi tentu untuk di mall atau di tempat kerja atau di bagian industri maupun di perkantoran itu harus ada sanksi. Karena kalau tidak ada sanksi tidak akan jalan. Ada sanksi aja belum tentu ini efektif kalau kemudian kesadaran daripada masyarakat atau kesadaran warga atau karyawan, atau kalau di mall itu para pengunjung mall ini nggak tinggi, itu sulit gitu ya. Tentu juga menjadi PR tersendiri, ini memang tugas berat kita bersama gitu. Artinya aturan-aturan yang sudah diberlakukan dan juga nantinya akan diberlakukan oleh pemerintah akan sia-sia juga kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya ya. Pak Trubus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.